Al-arifun al-alimuna bihi, orang-orang yang arif, orang-orang yang alim, abaduhu lahu, mereka mengabdi benar-benar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la li ghairihi, tidak ada tujuan lain, enggak ada kepentingan lain, enggak ada udang di baluk batu, enggak ada istilahnya kepentingan-kepentingan yang lain, betul-betul murni untuk Allah saja. Ini kadang-kadang orang memberikan kebaikan kepada orang lain, dia seperti yakin betul bahwa saya ini sedekah betul-betul lillahi ta'ala. Tolong jangan dilihat harganya, lihatlah kepedulian kami kepadamu ya. Dan ini saya tidak minta apa-apa, saya tidak nyalon kubu, saya tidak nyalon gubernur, tidak nyalon bupati, tidak nyalon presiden, tidak semuanya, betul-betul saya membantu kamu lillahi ta'ala. Jangan takut, saya tidak akan minta apa-apa kepadamu. Hebat ngomong gitu. Ternyata suatu ketika orang yang dibaiki itu ngelawan sedikit, disuruh nggak mau, koplok sudah. Dia sangat kecewa sekali. Nah, ternyata ketika muncul kekecewaan atas kebaikannya, itu pertanda dulu dia berbuat baik bukan untuk Allah. Sudah pastikan ketika engkau kecewa karena berbuat baik, itu berarti bukan untuk Allah. Kalau iya untuk Allah, pasti kamu tidak akan kecewa dan kamu tidak akan menuntut apapun kepada orang itu. Ya, mungkin kamu nuntut kebaikan yang lain tidak, tetapi ada tuntutan pengakuan dari dirimu, minimal penghargaan atau ada penghormatan lah. Masa aku berbuat baik tidak ada penghormatan sama sekali? Ternyata tidak dihormati, dia kecewa. Bawa uang ratusan juta nyumbang masjid yang dibangun, tapi dia minta nanti saya berikannya hari Jumat sebelum salat Jumat, sambil bawa wartawan 4 untuk memotret penyerahan hadiah sumbangan sebanyak 400 juta. Dipotret cepat. Selesai dipoto semuanya, ternyata para hadirin bertepuk tangan semuanya, tapi sayang tepuk tangannya tepuk tangan pramuka. Prok kunyuk sekali. Sejak hari itu jangan berharap lagi minta sumbangan darah. Ini terakhir kali. Sakit kan? Itulah makanya lebih dari itu, coba saya mau nanya, pernahkah kamu berbuat baik yang dulu kau katakan lillahi ta'ala? Masih ingat nggak? Ketika Anda masih mengingat kebaikan yang pernah Anda lakukan, itu juga sebagai pertanda bahwa amalmu belum diterima oleh Allah. Masih di atas meja, belum masuk laci, masih kelihatan aja. Tiba-tiba ada pembantu dungu, dibersihkan, diambil suratnya tuh, dibakar, habis selesai. Itu. Jadi artinya jangan menganggap remeh. Mukhlishina lahuddin itu artinya betul-betul dengan hati yang tulus kebaikan itu. Ya.
abaduhu lahu la li ghairihi, a'tur rububiyyata wal ubudiyyata haqqaha. Mereka memberikan rububiyah dan ubudiyah, ketuhanan dan pengabdian hanya kepada Allah saja. Haqqaha, sebenar-benarnya, enggak setengah-setengah, sebenar-benarnya. Abaduhu imtithala amrihi, mereka mengabdi kepada Allah semata-mata hanya karena melaksanakan perintahnya. Wa mahabbatan lahu, dan karena cintanya kepadanya, kepada Allah. La li ma'nan akhar, tidak ada tujuan yang lain, tidak ada kandungan yang lain, semata-mata hanya untuk Allah saja, karena cintanya kepada Allah. Iya, itu. Itu maknanya la li ma'nan akhar. Ya, kata Brian Adam, everything I do just for you, just because I love you. Wa anau bihi duna ghairihi, dan mereka hanya mempertimbangkan, memperhatikan Allah saja, bukan yang lainnya. Wa taraku ma siwahu, dan mereka tinggalkan semuanya selain Allah. Iya, mereka tinggalkan semuanya selain Allah. Antum, adapun kamu, anadene sira, suarun bila arwah, hanya gambar-gambar kosong yang tidak bernyawa, hanya kulit-kulit kacang yang gak ada isinya. Antum zahirun, kamu hanya casingnya saja. Wal qaumu batinun, sedangkan mereka para aulia itu isinya. Kamu mah hanya casing aja, hanya pembungkus lahir saja. Antum mabani, kamu hanya bangunan lahirnya saja. Wal qaumu ma'ani, isinya mereka semuanya. Antum jahrun wahum sirrun, kamu terbuka, kelihatan, katon, nampak, jelas, tetapi mereka rahasia, tersimpan. Apa saja yang terlihat oleh semua orang pasti itu barang murahan, karena yang mahal pasti disembunyikan. Percaya enggak? Batu kali di pinggir jalan depan rumah banyak enggak? Semua orang lihat. Harganya berapa? Kalau batu berlian, di mana ditaruhnya? Di tepak. Tepaknya dikunci. Oke, ditaruh di sorogan, sorogannya dikunci, sorogannya di lemari, lemarinya di kamar, kamarnya di rumah, rumahnya di pagar, pagarnya di depan pagar herder 30.
Jadi berapa kunci tuh? Tepak, sorogan, lemari, kamar, rumah, pagar. 6 kunci sama 30 herder. Kenapa? Saking mahalnya. Itulah maka siapapun yang namanya harga mahal itu pasti disembunyikan tertutup rapi. Jadi kalau ada orang ngaku aku wali dalban pasti. Nggak bisa, nggak mungkin dong. Aku nih wali. Yang bisa sulap-sulapan gitu tuh. Jadi itu selalu tertipu kamu berulang-ulang sampai ratusan juta, miliar malah katanya tertipu. Karena orang itu ngaku wali. Alhamdulillah sekarang ada waliullah lagi menggelar ilmunya. Waduh kan mah. Waya ketangguhan berkepek. Ngerti berkepek tuh? Kayak orang beol berkepek gitu. Ya, tidak bosan-bosan berulang-ulang tertipu. Kamu ini orang waras nggak sih? Masa tertipu berulang-ulang? Penipuan-penipuan masalnya terlalu banyak sekali. Ya, terutama kalau ada pendaftaran pegawai yang masya Allah udah sampai 500 juta, terus hilang, iya kan? Jadi kalau orang terlalu sering dibohongi dan terus dibohongi itu orang pintar tak orang on. Iya. Ya habis gimana sih? Itu. Ya. Al-qaumu rijalatul anbiya. Mereka itu adalah pendukung-pendukung para nabi. An aimanihim dari sebelah kanan, wa syama'ilihim sebelah kiri, wa quddamihim di depan, wa waraihim dan di belakang. Ya, semuanya baqaya ta'amihim, sisa-sisa makannya masih kelihatan. Wasyarab dan minumannya bekasnya apa minumannya kelihatan. Lahum ya'maluna bi'ulumihim, mereka bekerja beramal dengan ilmu yang telah mereka miliki. Fadahat al-wirasatu lahum, sehingga jadilah hak pewarisan jatuh pada mereka karena mereka sebagai pendukung para nabi. Qala Nabi sallallahu taala alaihi wasallam al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris-pewaris nabi. Jadi sudah, selanjutnya ya, yang mengawal peradaban zaman akhir yang digulirkan Kanjeng Nabi adalah para intelektual. Al-ulama adalah para intelektual, orang-orang cerdik, pandai. Jangan diterjemahkan ulama, sebab ulama di Indonesia maknanya beda. Ada ulama, ada ubaru. Ada ulama, ada kalau ulama gimana nulisnya? Nah, kalau ubaru, itu. Paham? Iya. Jadi ada ulama, ada ubaru. Ulama di Indonesia maknanya kiai, fuqaha, ahli hukum
Islam. Ulama di sini artinya kaum cendekiawan, intelektual. Kenapa Nabi mengatakan ulama? Karena ilmu fikih belum, mana mungkin fuqaha fikih belum ada aja, ngaco kamu. Mufassirin termasuk enggak? Enggak. Nabi mengatakan tahun berapa? Waktu Nabi hidup sudah ada tafsir belum? Sebabnya belum ada, kenapa? Nyukuran bejurung peragat aja sebenarnya. Paham? Ulama itu siapa? Kaum cendekiawan, intelektual. Jadi al ulama cendekiawan. Jangan disebut al ulama itu. Sebab ulama di Indonesia ini bukan terjemahan dari ulama bahasa Arab. Itu adalah lawan dari baru. Ini pakai ulama. Belum paham deh kamu. Paham ngomongnya. Jadi ulama bahasa Indonesia itu adalah maksudnya ulama, bukan baru gitu. Kalau ulama bahasa ini ulama itu jamak dari mufradnya alimun, musannanya alimani, jamaknya ulama'u atau al-alimuna. Itu kalau alimuna jamak mudzakkar salim, kalau al ulama jamak taksir. Kalau al alimuna 1 sampai 10, kalau ribuan kalau ulama jamak taksir menunjukkan jamak yang lebih banyak. Kalau 1, 3, 4, 5, 10 itu al alimuna. Kalau sudah ratusan ya ulama. Itu mana? Jadi yang meneruskan perjuangan Nabi itu siapa? Ya cendekiawan. Jadi kiai bukan? Ya bukan. Ya bukan. Terus siapa? Zaman dulu udah ada kiai belum? Mana mungkin Nabi menunjuk orang yang belum ada? Sebelum ada pesantren dan saya belum punya santri, mungkin gak sematkan wahai santri-santriku, yang meneruskan yang nanti yang akan membangun rumah saya adalah santri-santriku. Dimana santri? Belum ada aja kan? Mungkin enggak? Iya, secara bahasa begitu. Berarti al ulama warathul anbiya itu yang akan meneruskan perjuangan Nabi itu para ulama, artinya para cendekiawan. Kenapa demikian? Begini, Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir, betul nggak? Setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi nggak? Maknanya apa? La nabiyya ba'da. Jangan berharap kamu seumurnya selamanya sampai hari kiamat menunggu harus disusui dengan wahyu terus. Stop. Sejak aku diutus sudah kamu manusia disapih, sudah tidak memerlukan wahyu lagi, sudah dewasa, kamu udah matang. Masa orang tua mesti nyusu baik? Sekolah SD kelas 6 pulang-pulang masih nyusu gitu. Itu maksudnya bahwa setelah aku sudah jangan berharap ada nabi lagi. Kesana pakai otak dong, pakai akal, pakai ilmu. Iya, menyelesaikan masalah dengan logika yang sehat. Jangan nunggu, ya Allah bagaimana? Udah selesai itu mah. Itu hanya Nabi saja yang makhluk itu. Kamu jangan dari Nabi sudah. Nabi ditanya, nggak bisa nanya Allah, betul nggak? Kalau sekarang ditanya, kamu bisa jawab, mau nanya Allah juga? Nanya pada otakmu. Itu maknanya al ulama warasatul anbiya, itu maksudnya. Nah oke, sekarang saya balik lagi, para kiai ini bisa merupakan bagian dari para ulama, tapi satu disiplin ilmu, yaitu fikih. Ahli hukum juga sarjana kan, betul nggak? Matematika
ahli nahu, arsitek, semua apa saja yang bisa menguasai satu disiplin ilmu termasuk alim. Itu maksudnya. Tapi jangan menutupi bahwa selain kiai bukan ulama. Gimana lagi? Gus manjingnya maksa musrisin sejen cerake. Amin. Manjingnya maksa musrisin sejen. Nah, itu persoalannya. Jadi ulama juga termasuk intelektual. Paham nggak? Gitu. Jadi karena oke, sekarang kalau ulama ahli agama, berarti ahli agama ini sebagian dari ulama nih politisi, ahli politik, para ekonom, betul nggak? Ahli apa lagi? Ahli perang, ahli strategi, ahli kesehatan, ahli hukum Islam, merupakan satu bagian dari ulama. Lalu jangan mengusir yang lain bahwa ini bukan ulama. Yang orang ahli fisik aja bukan ulama, ngaco sih namanya. Ya itu karena ulamanya dalam pikirannya. Ini begini, ini rancuh karena bahasa kita meminjam dari bahasa asing. Begini, kita seringkali berpikir konslet. Tahu sebenarnya apa konslet tuh? Apa sebenarnya lisan itu konslet? Ya pikiran juga sering konslet. Saya membacakan sajak, ya. Di situ kita membahas tentang percaya diri, oke? Udah dengan apresiasi sajak didiskusikan masalah percaya diri. Pertanyaan muncul bagaimana membangun percaya diri yang laik banyak, wes hebat. Tapi ada yang bertanya yang dislike. Percaya diri atau percaya Tuhan? Ini konslet. Dan nggak paham. Lagi percaya diri maksudnya disalahkan. Kenapa percaya diri? Percaya Tuhan saja sih, kan begitu maksudnya. Orang nggak paham nih. Percaya diri dalam bahasa Indonesia yang kita diskusikan itu terjemahan dari bahasa Inggris namanya self confidence. Bahasa Arabnya at-thiqah bin nafas, bukan al-iman, bukan. Nah itu persoalannya. Al-iman billah, percaya kepada Allah. At-thiqah bin nafas, percaya kepada diri. Jadi iman, athiqah, confidence sama artinya. Disitulah persoalannya. Ya kan konslet begini. Konslet. Ini bahasa begitu persoalannya. Jadi kita bilang percaya diri dipersalahkan. Kenapa kok kiai bukannya ngajak orang percaya kepada Tuhan, kok percaya kepada diri? Nah gitu maksudnya. Berarti paham itu? Ya itu. Ya karena bahasa kitanya seperti itu. Nah sehingga dalam bahasa Arab yang sangat bervariasi itu bahasa Indonesianya cuma satu. Saya contohkan. Ro'a melihat, absara melihat, nazara melihat, ahdaqa melihat, ihlawlaqa melihat, hamlaqa melihat, atrafa melihat. Ada 8 melihat semua. Bingung nggak? Ini hidung, ini hidung, ini hidung, ini hidung. Kadang boleh. Oke, kita menyimpang dulu. Karena dia taunya alat untuk minum namanya gelas. Disuruh ngambil cangkir, dapatnya gelas. Kenapa gelas secangkir? Kan sama saja, ini juga buat minum, tertampak sirah. Beda nggak gelas dengan cangkir?
Apa bedanya? Ada kupingnya. Kalau gede namanya apa? Muk. Ya itu gak gelas kok buat minum, ya tetap pakaian. Ya itu ngotot begitu tuh. Jadi karena sedikitnya perbenaran bahasa, jadi akhirnya menyebabkan inilah bahwa logika sinonim itu yang membuat kita berpikir tidak bisa mendalam, ngambang pikirannya. Iya. Sampai yang terjadi ketika ada orang, sebutkan saja seperti Rocky Gerung, baca Al-Quran yang ayatnya wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan, reaksi marah, ngapain baca-baca Quran, non muslim lah, orang gepap, masa orang Rocky Gerung boleh baca Quran? Memangnya Quran milik siapa sih? Quran itu bukan milik kamu. Allah turunkan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Atas dasar apa kamu melarang? Allah turunkan sengaja untuk disampaikan kepada manusia. Kamunya melarang orang lain baca Quran sih, sinting kira-kira. Paham nggak? Akan aneh jadinya. Kita bawa Al-Quran, membaca. Saya nggak tahu Allah agamanya ini Al-Quran kami, silahkan dipelajari. Paham nggak? Kita bujuk, silakan pelajari. Kalau Anda percaya ya syukur, enggak udah nggak apa-apa kok. Betul nggak? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas, manusia. Nah itulah persoalannya. Jadi ini sehingga ilmu tasawuf ini sulit dipahami ketika kita menguraikannya dengan bahasa Indonesia. Itu sebabnya. Saya ngaji di sini 2 jam. Kalau saya nerangnya dengan bahasa Arab 15 menit selesai. Saya kan terpaksa mubong-mubong supaya kamunya paham. Iya kan? Ya itulah resikonya gitu. Itu kalau saya ngomong bahasa Arab selesai 15 menit juga udah paham persis gitu. Nah jadi artinya bahwa sehingga nanti istilah-istilah al-arif bila al-alim, bedanya al-arif dan al-alim itu kan nggak jelas. Betul nggak? Al-arif dengan al-alim, al-khasyah dengan at-taqwa, dengan al-khawf, ya sama, ya kan? Nggak jelas gitu. Ya udah itulah, mudah-mudahan. Selanjutnya idza amilu bi'ulumihim kanu khulafa'al anbiya wa wuratuhum wa nuwabuhum. Apabila mereka mengamalkan ilmu-ilmu mereka, berarti mereka adalah khalifah-khalifah para nabi, pengganti-pengganti nabi, pewaris-pewaris nabi, dan wakil-wakil nabi. Itu kalau ulama itu mengamalkan ilmunya, bukan ulama ngomong, tapi ulama yang beramal. Di sini tidak termasuk ulama-ulama jarkoni. Ada kan jarkoni ngajar wong dewek lakoni gitu. Wailak koplok, wailak itu koplok bananya. La taji'u bimahdil ilmi fahasab. Kamu tidak datang dengan kemurnian ilmu saja. Kama la tanfa'u da'wa bila bayyinah. Seperti halnya juga pengakuan-pengakuan tidak ada artinya kalau tidak didukung dengan pembuktian. Hanya ngaku-ngaku saja, mana buktinya?
La yanfa'u ilmun bila amalin, ilmu juga tidak ada manfaatnya kalau tidak disertai dengan pengamalannya. Anin Nabi sallallahu taala alaihi wasallam annahu qala yahtiful ilmu bila amali. Ilmu itu akan membisikkan kepada orang itu supaya diamalkan. Dia minta, ya lakukan dong, kata ilmu gitu. Fa in ajabahu, kalau dijawab, nah baru dia namanya ilmu yang manfaat. Itu namanya ulama al-amilun. Wa illa, kalau tidak dijawab ilmu, kalau dijawab ya masuk. Kalau nggak dijawab, irtahlah, dia pun pergi. Ilmu berbisik minta diamalkan. Kalau disahutin dia masuk. Kalau nggak disahutin balik lagi. Gitu. Artinya ilmunya nol lagi. Gitu. Apa yang pergi? Tartahilu barokatuhu, keberkahannya yang pergi. Keberkahannya yang pergi. Wa tabqa dirasatuhu, pelajarannya ada tapi keberkahannya nggak ada, ilmunya tidak membawa berkah. Berkah itu apa? Ya tidak bermanfaat baik untuk dirinya atau untuk siapapun. Ilmunya namanya ilmu apal-apalan, diamalkan tidak, diajarkan tidak, apalan aja. Tabqa kusuruhu, kulitnya ada, kulitnya mah ada, wa yadhabu lubbuhu, tapi peloknya isinya hilang. Ya tarikinal amal bil ilmi, wahai ulama-ulama yang meninggalkan amal dengan ilmumu itu. Ahadukum, boleh saja ada di antara kamu yahdiku yang cerdas, asy'ara, pinter masalah syair, bi'ibaratihi dengan ibarat-ibaratnya, wa fasahatihi dan kefasihan syair, paham cerdas, wa balaghatihi dan juga paham cerdas kebalaghahannya. Walaysa lahu amalun, tetapi dia tidak mengamalkannya, nggak ada amalnya. Wala ikhlasun, dan tidak ada keikhlasannya. Banyak orang pintar tapi hanya apal-apalan saja, pintar fasahanya, lakunya, nge-Arabnya apa semua, tapi amalannya nol. Walau tuhadibu qalbaka latahadzabat jawarihuka, andaikan engkau mendidik betul-betul hatimu, menundukkan hatimu, latahadzabat jawarihuka, maka seluruh anggota badanmu akan terdidik semuanya. Li'annahu malikun, karena hatimu adalah sang raja, malikul jawarih, rajanya anggota badanmu. Fadatu hadibul malika, bilang kau mendidik raja, tahadzabatir ra'iyatu, maka rakyatnya akan terdidik semua. Al ilmu qishrun, ilmu adalah kulit, wal amalu lubbun, dan amal itu adalah bijinya. Innama yahfadul qishr hatta yahfadul lubb, sengaja kulit dipelihara supaya isinya terpelihara. Wa innama yahfadzul lubbu, sengaja isi itu dipelihara hatta yastakhriju minhu duhun, supaya nanti ketika digiling bijinya itu mengeluarkan minyaknya. Fa idza lam yakun fil qishrati lubbun, tapi kalau di dalam kulit itu tidak ada isinya, ma yasna'u bihi, untuk apa? Kulit dipelihara supaya bisa menjaga isinya, isinya dipelihara supaya nanti ketika digiling keluar minyaknya.
Kalau nggak ada minyaknya ngapain dipelihara? Itu persoalannya. Wa idza lam yakun fil lubbi duhnun fama yasna'u bihi. Kalau nggak ada minyaknya ngapain dilewat-lewati? Al ilmu qad dhahaba, ilmu telah pergi hilang. Li'annahu idza dhahaba al amal bihi, ketika amalnya hilang ilmunya juga hilang. Faqad dhahaba, maka ilmu pun akan hilang juga. Isyan fa'uka, apa yang memberikan manfaat kepadamu? Hifdhuhu wa dirasatuhu, dihafalkannya, dipelajarinya, dicatat, ditulis. Untuk apa? Bila amalin, kalau tidak untuk diamalkan. Ya alimu, wahai orang yang alim, in aradta khairat dunya, kalau engkau mengharapkan kebaikan di dunia, wal akhir dan akhirat, fa'mal bi ilmuka, amalkanlah ilmumu itu. Wa 'allimin nas, dan ajarkan kepada orang lain. Wa ya ghani, wahai orang yang kaya, in aradta khairat dunya wal akhirah, kalau kamu ingin menghendaki dapat kebaikan dunia dan akhirat, fawasil fuqara, sayangilah fakir miskin, santunilah orang fakir miskin, bisya'in mimalika, dengan sesuatu dari hartamu. Anin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam anhu qala, an-nasu ayalullah, manusia ini adalah keluarganya Allah. Wa ahabbun nasi ilaihi ilallah, orang yang paling dicintai Allah azza wa jalla anfa'uhum li'iyalihi, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada keluarganya Allah, kepada maksudnya sesama manusia. Tolonglah mereka yang sedang sengsara dan menderita. Tolong jangan kenyang sendiri, aja warung dewek bae, bagi-bagi dong yang sedang kelaparan. Mereka yang susah juga itu sebetulnya malu meminta terus terang. Kami harus ngerti sendiri, kasihlah mereka. Tidak perlu harus banyak. Apa yang kau miliki berikan kepada mereka. Mereka yang susah juga tidak minta banyak, tidak apa kok. Betul gak? Iya. Hanya sepiring nasi kok susah banget sih. Gitu salahnya.